Mushoku Tensei Volume 1 Chapter 1. Apakah ini dunia lain? Bagian 1. Saat aku terbangun, hal pertama yang kurasakan adalah mataku yang silau. Cahaya memenuhi pandanganku, dan aku menyipitkan mataku karena tidak nyaman. Begitu mataku menyesuaikan diri dengan kecerahan itu, aku mendapati seorang wanita muda berambut pirang tengah menatapku. Seorang gadis cantik. Tidak, seorang wanita cantik akan lebih tepat. Siapa dia? Di sampingnya ada seorang pria seusianya dengan rambut coklat, tersenyum kaku padaku. Seorang pria yang tampak kuat dan sombong. Ototnya luar biasa. Rambut coklat, tipe yang sombong. Melihat penampilannya yang seperti Dekien, aku seharusnya merasa jijik. Anehnya, aku tidak merasa dia tidak menyenangkan. Rambutnya berwarna coklat cantik, mungkin karena tidak dicat, kurasa. Wanita itu tersenyum saat melihatku dan mengatakan sesuatu. Apa yang dia katakan? Merasa pusing, aku tidak bisa mendengar dengan jelas dan tidak memahaminya sama sekali. Mungkinkah itu bukan bahasa Jepang? Pria itu menjawab dengan ekspresi lembut. Sungguh, apa yang baru saja dia katakan? Aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Suara orang ketiga datang entah dari mana. Aku tak dapat melihat mereka. Aku mencoba untuk duduk dan bertanya kepada mereka, di mana tempat ini, dan siapa kalian? Sekalipun aku seorang hikikomori, aku tetap bukan orang yang gagal dalam berkomunikasi. Aku masih dapat melakukan hal seperti itu. Tapi aku tidak bisa memastikan apakah yang keluar dari bibirku adalah erangan atau hanya napas berat. Tubuhku tidak dapat bergerak. Aku merasakan sensasi pada jari-jari dan pergelangan tanganku, tetapi aku tidak dapat menggerakkan tubuh bagian atasku. Akhirnya, lelaki itu menggendongku. Ini lelucon kan? Berat badanku lebih dari 100 kg, dan dia mengangkatnya dengan begitu mudahnya. Tidak. Mungkin aku telah koma selama puluhan hari, dan itu menyebabkan berat badanku turun. Itu adalah insiden yang sangat besar. Ada kemungkinan besar aku kehilangan lengan atau kaki pada hari itu. Duh, nasib yang lebih buruk dari kematian, itulah pikiranku. Bagian 2. Sebulan berlalu. Sepertinya aku bereinkarnasi. Akhirnya aku menyadari fakta itu. Aku telah menjadi bayi. Aku mengonfirmasinya saat aku digendong dengan kepala disangga dan tubuhku sendiri muncul di hadapanku. Aku tidak tahu mengapa aku masih memiliki ingatan masa laluku, tetapi tidak ada yang salah dengan menyimpannya. Menyimpan ingatan setelah bereinkarnasi siapapun pasti pernah mengalami delusi seperti itu setidaknya sekali. Namun, aku tidak menyangka delusi seperti itu akan menjadi kenyataan. Pasangan pertama yang kulihat saat aku membuka mataku sepertinya adalah orang tuaku. Mereka mungkin berusia sekitar 20-an awal. Jelas, mereka lebih muda dariku di kehidupanku sebelumnya. Dari sudut pandang seseorang yang berusia 34 tahun, tidak apa-apa untuk menyebut mereka muda. Aku benar-benar iri karena mereka memiliki anak di usia segitu. Aku sudah menyadarinya sejak awal, tetapi sepertinya aku tidak berada di Jepang. Bahasanya berbeda, wajah orang tuaku tidak tampak seperti orang Jepang, dan pakaian mereka bahkan tampak seperti pakaian penduduk desa asli. Aku tidak melihat sesuatu yang menyerupai perangkat elektronik. Orang yang mengenakan celemek pembantu sedang membersihkan dengan kain. Perkakas, mangkuk, dan perabotan terbuat dari kayu kasar. Mungkin negara ini bukan negara maju. Cahaya tidak dihasilkan dari bola lampu, tetapi dari lilin. Tentu saja, ada kemungkinan mereka sangat miskin dan tidak mampu membayar tagihan listrik. Mungkin kemungkinan itu sangat tinggi. Aku pikir mereka pasti punya uang, karena ada seseorang yang berpakaian seperti pembantu. Namun, tidak aneh jika itu adalah saudara perempuan dari salah satu orang tuaku. Sudah menjadi hal yang biasa baginya untuk bersih-bersih.
Aku tentu ingin memulai hidup baru, tetapi tinggal di keluarga yang bahkan tidak mampu membayar tagihan membuat aku sangat gelisah. Bagian 3. Setengah tahun berlalu. Mendengar percakapan orang tuaku selama setengah tahun terakhir ini, aku mulai memahami banyak hal sedikit demi sedikit. Nilai bahasa Inggrisku tidak bisa dibilang bagus, tetapi tampaknya benar bahwa mempelajarinya bisa menjadi hal yang cukup lambat jika sangat dipengaruhi oleh bahasa bawaan. Atau mungkinkah otak pada tubuh ini cukup bagus? Mungkin karena usiaku yang masih muda, tetapi aku dapat mengingat banyak hal dengan cepat. Saat ini, aku sudah bisa merangkak. Bisa bergerak adalah hal yang luar biasa. Aku tidak pernah merasa begitu bersyukur karena bisa bergerak. Dia akan lari ke tempat lain saat aku mengalihkan pandangan darinya. Bukankah bagus kalau dia aktif? Aku sangat khawatir saat dia tidak menangis sama sekali saat lahir. Bahkan sekarang, dia tidak menangis. Orang tuaku pernah membicarakan hal ini ketika mereka melihatku merangkak kemana-mana. Lagi pula, aku sudah tidak berada di usia yang memungkinkan aku menangis keras saat lapar. Namun, meskipun aku mencoba menahannya, air yang keluar dari bawah akan tetap keluar, jadi aku membiarkan semuanya begitu saja. Meskipun aku hanya bisa merangkak, begitu aku melakukannya, aku mengerti banyak hal. Pertama-tama, keluarga ini tergolong cukup berada. Bangunan itu berupa rumah kayu 2 lantai, dan ada lebih dari 5 kamar. Mereka mempekerjakan seorang pembantu. Awalnya kukira pembantu itu adalah bibiku atau semacamnya, tetapi sikapnya yang penuh hormat terhadap orang tuaku membuatnya tampak seperti bukan keluarga. Tempat ini seperti desa. Dari pemandangan yang dapat kulihat dari jendela, tempat ini berada di lanskap lahan pertanian yang tenang. Rumah-rumah lainnya tersebar di sekitar, dan di satu sisi ladang gandum, kulihat 2 atau 3 keluarga. Tempat itu cukup pedesaan. Aku tidak dapat melihat kabel listrik, lampu, atau apapun yang serupa. Mungkin tidak ada generator di dekatnya. Aku pernah mendengar bahwa negara-negara asing meletakkan kabel mereka di bawah tanah, tetapi jika memang demikian, aneh bahwa rumah ini tidak memiliki listrik. Tempat ini terlalu pedesaan. Itu menyakitkan bagiku yang telah terguncang oleh gelombang peradaban. Bahkan jika ini adalah reinkarnasi, aku tetap ingin memiliki komputer pribadi. Cara berpikir itu berakhir pada suatu sore. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, aku naik ke kursi seperti biasa, berniat untuk mengagumi pemandangan ladang. Ketika aku melihat keluar jendela, aku terkejut. Ayah mengayunkan pedang di halaman. Apa? Hah? Apa yang dia lakukan? Ayahku masih mengayunkan benda itu di usianya. Cunibiu? Ah, sial, karena kaget, aku jatuh dari kursi. Tanganku yang belum berkembang meraih kursi, tetapi tidak mampu menopang tubuhku dan bagian belakang kepalaku yang lebih berat menghantam lantai terlebih dahulu. Aku mendengar teriakan tepat saat aku jatuh ke lantai. Ibu melihatku dan menjatuhkan cuciannya. Tangannya menutupi mulutnya, menatapku dengan wajah pucat pasi. Rudy, kamu baik-baik saja? Ibuku bergegas menghampiriku dengan panik dan menggendongku. Dia menatap mataku dan meletakkan tangannya di dadanya, tampak lega. Fiuh, kamu tampaknya baik-baik saja. Nyonya, lebih baik tidak memindahkan seseorang setelah kepalanya baru saja mendapat benturan, saya mengingatkannya dalam hati. Dari sikapnya yang cemas, sepertinya aku telah jatuh dengan cara yang cukup berbahaya. Tampaknya mungkin aku akan menjadi idiot karena benturan di kepalaku. Bukan berarti itu akan berbeda. Ada rasa sakit berdenyut di bagian belakang kepalaku. Setidaknya memegang kursi dengan tanganku telah menurunkan kecepatanku. Karena reaksi ibuku tidak tampak panik, aku berasumsi tidak ada darah. Itu mungkin hanya pembengkakan. Ibuku memperhatikan kepalaku dengan saksama. Ekspresinya seolah berkata, jika ada cedera, itu akan serius. Akhirnya, dia meletakkan tangannya di kepalaku. Agar aman.
biarkan kekuatan Tuhan diubah menjadi hasil panen yang melimpah dan dilimpahkan kepada mereka yang telah kehilangan kekuatan untuk berdiri sekali lagi, penyembuhan. Aku hampir berteriak, "Hei hei, apakah ini cup-cup-cup di negeri ini? Atau apakah ibuku bersama ayahku yang bersenjatakan pedang juga seorang Chuonibiu? Pernikahan seorang prajurit dan pendeta?" Tepat saat aku memikirkan itu, tangan ibuku memancarkan cahaya redup dan dalam sekejap rasa sakitku menghilang. Lah kok? Lihat, sekarang sudah tidak apa-apa. Lagi pula, ibumu adalah seorang petualang yang terkenal loh. Kata ibuku dengan nada sombong. Aku langsung terjerumus dalam kebingungan. Pedang, prajurit, petualang, penyembuh, pencerita, pendeta. Semua istilah ini bergema di kepalaku. Apa itu tadi? Apa yang baru saja dia lakukan? Ada apa? Ayahku melihat dari luar jendela saat mendengar jeritan ibuku. Seluruh tubuhnya berkeringat karena dia baru saja mengayunkan pedangnya. Dengarkan aku sayang. Rudy benar-benar naik ke atas kursi dan hampir terluka parah. Wah wah wah, gak baik kalau cowok gak aktif. Ibuku yang agak khawatir, dan ayah yang tidak menganggapnya masalah besar dan menenangkannya. Ini kejadian yang biasa saja. Tapi, ibuku tidak mengalah, mungkin karena bagian belakang kepalaku yang membentur lantai terlebih dahulu. Tunggu sebentar sayang. Anak ini bahkan belum berusia 1 tahun. Bisakah kamu lebih khawatir lagi? Meskipun begitu, seorang anak memang ditakdirkan untuk jatuh dan tumbuh menjadi kuat. Dengan begitu, ia akan menjadi sehat. Lagi pula, meskipun ia terluka, tidak bisakah kamu mengobatinya saja? Tapi aku benar-benar khawatir. Aku terus memikirkan dia akan terluka parah dan aku tidak bisa merawatnya. Dia akan baik-baik saja. Ayahku berkata demikian dan memeluk ibuku erat-erat. Wajah ibuku memerah. Aku sempat khawatir karena awalnya dia tidak menangis sama sekali, tapi kalau dia memang nakal, dia pasti baik-baik saja. Ayahku mencium ibuku. Hei hei hei, kau sengaja menunjukkan ini padaku kan? Kalian berdua. Kemudian mereka berdua menidurkanku di kamar sebelah, pindah ke lantai 2, dan mulai mengerjakan tugas untuk membuatkanku saudara kandung. Bahkan jika kalian berdua pergi ke lantai 2, aku masih bisa mendengar suara ikeh-ikeh itu, mereka sangat menyebalkan. Bagian 4. Kemudian, aku mulai memperhatikan percakapan antara orang tuaku dan maid. Dan kemudian aku mendengar banyak istilah yang tidak ada dalam kosakataku. Terutama nama-nama negara, distrik, dan berbagai lokasi lainnya. Beberapa kata benda yang belum pernah kudengar sebelumnya. Mungkinkah tempat ini? Tidak, aku yakin akan hal itu. Ini bukan bumi, tapi dunia lain. Dunia lain yang memiliki pedang dan sihir di dalamnya. Pada saat ini, aku mendapat kilasan inspirasi. Jika ini dunia lain, mungkin aku pun bisa mencapainya. Jika ini dunia pedang dan sihir, dunia yang menyimpang dari kehidupanku sebelumnya dan apa yang kukenal sebagai akal sehat, mungkin aku bisa melakukannya. Untuk hidup seperti orang normal, bekerja keras seperti orang normal, untuk dapat bangkit kembali jika aku jatuh, untuk menjalani hidupku sepenuhnya. Aku sangat menyesal ketika aku meninggal di kehidupanku sebelumnya. Meninggal dengan penuh kegelisahan yang membara atas ketidakberdayaanku dan kenyataan bahwa aku tidak mencapai apapun. Tetapi aku yang mengalami semua itu, setelah mempertahankan pengetahuan dan pengalaman dari kehidupanku sebelumnya, mungkin aku benar-benar bisa melakukannya. Untuk menjalani hidup dengan serius dari sudut pandang seorang Hikimori. Bersambung.